Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Pandu Aditma Ramadhani, biasa dipanggil Pandu, dari Psikologi UGM 2022. Kesempatan kali ini saya akan membahas SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Selain itu saya akan memberikan alasan saya mengapa saya memilih co-fasilitator PPSMB Palapa 2023. Yang pertama, Strength. Yang pertama adalah saya mudah mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun kadang saya merasa kesulitan untuk mempelajari hal yang saya tidak sukai, tapi itu bukan masalah yang besar buat saya. Strength saya yang kedua adalah easy going. Sebenarnya ini subjektif karena ini menurut penilaian orang-orang. Misal ada pekerjaan dan orang itu menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan itu, saya akan bersedia untuk melakukan itu. Selain itu, coba ambil contoh ketika dia mengajak bermain. Jika saya mengiyakan, dia akan berkata, wah kamu ini biasanya kalau diajak main ini easy going ya, kayak gampang untuk diajak main. Strength saya yang ketiga adalah saya mudah beradaptasi dalam lingkungan baru. Ketika saya dihadapkan dengan lingkungan baru, saya merasa mudah untuk menghadapi itu karena saya pribadi suka membuat teman baru dan suka berkomunikasi dengan orang-orang yang baru. Yang kedua, saya akan membahas tentang weakness atau kelemahan saya. Yang pertama adalah saya pribadi yang bisa dikatakan boros. Ketika saya memerlukan barang yang tidak penting tapi saya menyukainya, saya dominan untuk membelanjakan itu dan tidak berpikir ke depannya. Weakness saya yang kedua adalah saya pribadi yang pelupa. Di sini konteksnya bukan pelupa mengenai barang yang tertinggal atau apapun, tapi lebih cenderung ke lupa ketika berhadapan dengan pihak yang saya temui. Contohnya, ketika saya berhadapan dengan orang baru dan dia menggunakan masker, lalu saat dia melepas masker, ya kadang saya bingung siapa ini sebenarnya, siapa orang ini, nama aslinya, dan kadang saya merasa malu sejujurnya kalau berhadapan dengan situasi tersebut. Yang ketiga, opportunities yang saya rasakan, saya merasa lingkungan sekitar saya selalu mendukung apa yang saya ingin lakukan. Contohnya, ketika saya bingung ingin mengikuti organisasi apa, ada saja orang yang menawarkan saya untuk gabung dalam organisasi itu, entah itu organisasi, kepanitiaan, volunteer, ataupun magang. Yang keempat, saya akan membahas tentang threats atau ancaman yang saya miliki. Yang pertama, ada niat. Terkadang saya merasa malas atau kurang ingin mempelajari sesuatu yang sebenarnya saya tidak terlalu minati, walaupun kadang itu juga harus dijalankan karena sebuah kewajiban. Threats kedua yang saya miliki adalah bidang ekonomi. Sebetulnya ini agak privasi sih, tapi saya sampaikan. Ketika saya ingin mempelajari hal baru, terkadang saya bingung ketika dihadapkan tentang biaya untuk mempelajari sesuatu itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara saya mengatasi kelemahan saya. Untuk bagian boros, belakangan ini saya menggunakan aplikasi atau mencatat pengeluaran apa yang saya keluarkan pada hari itu, sehingga kita bisa melihat nih apa sih yang saya beli yang menurut saya penting, apakah itu worth to buy atau tidak layak untuk dibeli. Selain itu saya juga melihat apakah saya membeli barang-barang yang kurang penting dan apakah barang-barang yang kurang penting itu untuk kedepannya bermanfaat untuk saya atau tidak. Ya, cara saya mengatasi pelupa dengan nama orang lain adalah dengan menghafalkan ciri khusus orang tersebut. Sejujurnya saya belum terlalu menguasai trik ini, tapi saya sudah mencoba menerapkan dan ya sedikit ada perubahan baik. Semisal ketika seseorang ini emang menggunakan pasmina dalam kehidupan sehari-harinya dan saya melihat pasmina itu dipakai oleh orang tersebut, saya akan langsung menjawab, oh yang orang pakai pasmina itu ya si A, dan sudah pasti gitu biasanya. Alasan saya memilih co-fasilitator PPSMB Palapa 2023 adalah yang pertama, saya ingin menambahkan pengalaman, dan yang kedua, saya ingin menambahkan relasi, terutama relasi dengan adik tingkat. Karena sejujurnya saya tidak ingin terikat atau terpacu hanya dengan relasi dengan sesama angkatan, tetapi saya juga ingin menambahkan relasi dengan adik tingkat. Selain itu, alasan saya kedua adalah sebelumnya saat SMP saya pernah menjadi pemandu PLS atau pengenalan lingkungan sekolah di sekolah saya, sehingga saya jadikan ini sebagai pengalaman dan akan saya terapkan lagi di co-fasilitator PPSMB Palapa 2023 ini. Nah, itu tadi video perkenalan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi.